bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang menerangi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun, sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan peristiwa transfigurasi Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Diceritakan bahwa Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke gunung yang tinggi. Di sana mereka, para murid itu melihat Yesus yang berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya berkilau seperti cahaya. Bukan hanya itu, mereka juga melihat ada Musa dan Elia bersama Yesus. Dan bahkan Petrus itu mengagumi peristiwa itu sehingga dia mau mendirikan 3 kemah untuk mereka. Tetapi sementara selesai berbicara demikian, datang awan yang menyilaukan, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang menyatakan, "Inilah putraku yang terkasih," dan mereka harus mendengarkan dia. Para murid itu sangat ketakutan, gentar, dan bahkan setelah itu Yesus menyentuh mereka dan kemudian mengatakan, "Berdirilah, jangan takut." Setelah itu mereka tidak melihat siapapun, keadaan pulih seperti semula. Dan Yesus berpesan kepada para murid ketika turun dari gunung itu,
Jangan menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat. Kita seringkali mendasarkan iman kita itu pada hal-hal yang spektakuler atau luar biasa, dan bahkan pada hal-hal yang sangat mengagumkan dalam hidup. Banyak orang itu mengalami bahwa mereka memiliki iman itu karena hal-hal yang demikian. Entah karena begitu banyak mungkin mukjizat yang mereka terima, kemudian mereka merasa beriman. Atau dalam suatu penampakan, dalam mimpi, yang membuat kemudian mereka berjumpa dengan hal yang sangat mengagumkan dan luar biasa. Kemudian mereka menemukan itu dalam gereja. Atau dalam peristiwa di mana kemudian orang mengalami diperhatikan, bahkan dikuatkan, disembuhkan, atau kekaguman-kekaguman yang lain. Karena kita itu orang-orang yang peduli satu sama lain, punya persaudaraan yang solid, yang kuat. Karena kita orang yang mungkin dalam hidup itu seolah-olah tidak pernah punya masalah. Maka banyak orang kemudian kadang mau mengikuti kita. Jadi Katolik karena kekaguman, karena peristiwa spektakuler, dan karena mungkin di sini ada mukjizat. Iman yang demikian itu kalau diteruskan akan membuat dua hal. Yang pertama, orang akan mengalami kekecewaan, atau sebaliknya, orang menjadi radikal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak 3 muridnya itu naik ke gunung yang tinggi. Mengingat apa yang dikatakan Bapak Paus Fransiskus, masa Prapaskah ini kita diajak untuk naik ke gunung yang tinggi, di mana perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Orang perlu kehati-hatian, harus mengalami banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi, dan bahkan kadang harus mengalami jatuh bangun untuk sampai ke tempat yang tinggi itu. Kemudian usaha yang sebesar itu apakah sepadan? Sebelum peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya, Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa Mesias itu harus mengalami penderitaan, bahkan kematian, tetapi dibangkitkan. Di samping itu juga dia mengatakan kepada para muridnya bahwa orang-orang yang mau mengikuti aku, menjadi muridku, itu harus memikul salibnya, harus siap untuk menderita, dan bahkan rela untuk mengalami kematian juga. Tentu para murid melihat apakah mengikuti Yesus dengan cara demikian itu sepadan. Untuk apa saya beriman kepada Tuhan ketika saya harus mengalami penderitaan? Kenapa saya harus memikul salib yang berat? Bukankah orang itu beriman kepada Tuhan untuk menemukan kebahagiaan? Maka dibutuhkan komitmen yang semakin hari semakin besar bagi kita semua juga untuk menghayati penderitaan dan kesulitan-kesulitan, bahkan
makna Yesus sebagai Mesias yang harus mengalami penderitaan, ditolak oleh para tua-tua dan bahkan dibunuh. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk tidak silau dengan hal-hal yang spektakuler saja, tetapi juga berani untuk melihat bahwa jalan untuk sampai kepada kemuliaan itu harus dilalui melalui jalan penderitaan. Kepasrahan yang begitu saja itu pun tidak cukup, karena pasrah itu bukan dasar dari iman tetapi buah dari iman. Sehingga Abraham yang dipanggil Tuhan ke negeri yang asing dan dijanjikan oleh Tuhan sesuatu yang sangat dia cari dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk berani, tetapi dengan komitmen bahwa kesulitan, tantangan, dan bahkan mungkin penderitaan itu tidak akan pernah mengalahkan saya untuk mendapatkan tujuan, mendapatkan apa yang dijanjikan. Dan itu dialami oleh Abraham yang kemudian menjadi bapa bangsa. Maka semoga masa Prapaskah ini kita juga bisa menghayati jalan penderitaan, kesulitan untuk mencapai kemuliaan itu. Sehingga pada akhirnya kita berani berpasrah dan membangun komitmen yang semakin hari semakin besar. Sehingga pada akhirnya iman kita itu sampai juga kepada kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyatakan iman kepada Tuhan dengan berdoa syahadat.